Kalau ada yang mau nanya-nanya seputar kuliah mungkin di luar negeri, dalam negeri, atau mau kontak kita, boleh banget nih. Boleh DM dulu nggak? Boleh ya. Boleh DM nih ke dia, nanti aku bakalan kasih. Kalian bilang gini ya, halo kak, aku bla bla bla, fansnya Cici Sally gitu. Aduh, jangan bilang gitu. Followersnya Cici Sally gitu, please. Oh, aku bakalan jawab langsung. 1, 2, 3. Hai guys. Oke, welcome back to my channel. Jadi aku Sally dan hari ini aku kedatangan temen aku. Namanya, nebak nama gue siapa? Perkenalkan, asik. Nama aku Nanda. Nanda ini adalah noni Jakarta Selatan dan 2020 baru ya guys. Jadi dia masih bertugas guys. Jadi nggak boleh aneh guys. Nggak boleh aneh guys. Selain itu dia juga ambasador kampusnya dia tahun 2018. Ya, kampusnya di mana rahasia. Tebak guys di kolom komentar. Ya, kita hari ini mau ngebahas tentang kuliah. Ya, masa-masa kuliah. Aku masih kuliah, dia udah lulus, baru lulus tahun ini. Dan Thank you. nanti gue kasih efeknya guys. Terus, ya, jadi kita akan bahas apa bedanya kuliah di dalam dan di luar negeri. Dan aku bahasnya yang kuliah swasta karena kita sama-sama di perkuliahan swasta. Check it out. Yeay! Pertama-tama aku mau bilangin dulu, aku nggak bakalan ngebahas tuition fee karena relatif. Karena masing-masing kuliahan swasta juga punya tuition fee yang beda-beda. Terus habis itu aku nggak bakalan ngebahas nggak itu aja sih, dor. Kedua, video ini dibikin cuma buat bahas diskusi bareng-bareng aja sih. Kita nggak di-endorse guys, nggak di-endorse. Dan bukan kayak mau, oh bedanya ini lebih jelek, ini lebih bagus, kayak gitu-gitu. Bukan kayak gitu niatnya, benar-benar kayak cuma pengen sharing aja ya. Nggak mau ada hard feelings, jadi ya semoga yang nonton pada terhibur dan mungkin tambah pengetahuan. Tambah pengetahuan, ya itu aja sih tujuannya. Oke, jadi kita mulai sekarang. Yang pertama-tama, kita harus tahu dulu dia kuliah jurusan apa, dan kalau mau kasih tahu di mana juga boleh. Aku kuliah udah semester 8 udah lulus guys. Kuliah di Jakarta, ada yang terkenal dengan selebgram, kalau kalian tahu tebak-tebakan ya. Kuliah isinya selebgram, habis itu jurusan komunikasi dan majornya diambil itu mass communication. Yeay. Nah, kalau aku jurusan sama komunikasi, jadi kita sama-sama anak komunikasi. Makanya berisik. Aku kuliah di salah satu perkuliahan Malaysia juga, salah satu perkuliahan swasta maksudnya, salah satu perkuliahan swasta di Malaysia. Jurusan aku udah tadi, di aku tuh ada banyak program dari jurusannya itu. Jadi aku tuh jurusan komunikasi tapi programnya US program. Jadi dia kayak misalnya di Malaysia tapi mau ngambil program UK. Oh, jadi lulus 3 tahun. Oh, ada yang kayak gitu. Okay. Jadi aku ambil US program, lulusnya tetap normalnya sih 4 tahun. Itu cuma bedanya lamanya doang atau apa? Bedanya lamanya, kurikulumnya beda. Jadi Okay. kayak ngikutin kurikulum sana. Oke, kita akan bahas lebih lanjut nanti. Jadi kita bakalan bahas dari yang paling obvious dulu, yaitu bahasa. Apa bahasa pengantarnya? Kayak di sini. Indonesia, ada juga in English, jadi Campur. Kalau kuliah swasta sini ada yang nyampur bahasanya. Kalau negeri mungkin kita nggak bakal bahas ini. Nggak tahu soalnya. Kita nggak tahu. Ya, kalau di aku bahasa pengantarnya full English. Cuma kalau buat sehari-hari di Malaysia sih pakainya bahasa Inggris sih. Tapi kecuali kalau mau ngomongnya di luar kereta. Coba ceritain kereta itu mobil guys. Tapi kalau belajaran kayak bahasa Inggris atau native sih. jadi sama orang luar ya. Sama orang luar. Kayak dosennya tuh kalau ngomong mostly in English, but kadang tuh suka tiba-tiba bahasa Indonesia Campur-campur. dan bukunya bahasa Inggris. Oh gitu. Materinya hampir semuanya bahasa Inggris. Oh, wow, oke. Jadi belajarnya aja yang komunikasi pakai bahasa Indonesia, campur, tapi bukunya bahasa Inggris. Tuh, Berarti kurikulumnya bahasa Indonesia tuh Indonesia. oh, oke. Soalnya di sini aku juga nggak tahu kayak gimana kuliahnya, jadi makanya mau nanya-nanya. Makanya aku kepikiran buat bikin video ini. Dan oke, kita ngomong tentang kurikulum. Ada berapa semester? Ya, jujur semester ya 8 total. Berarti 1 tahunnya 2 ya. Yes. Kalau di aku 3 term. Itu
relatif juga sih ya, tergantung dari kuliahan. Di sini juga ada lah ya yang 3 term gitu. Tapi enaknya kalau misalnya aku ini dia itu udah paketan. Jadi kayak kamu nggak harus mikirin kamu mau ngambil apa aja karena emang dipaketin gitu loh. Ya, Tapi jadi kamu nggak mikirin dosennya siapa, kamu nggak usah mikirin mau ngambil apa aja karena emang udah dari sananya gitu. Salah satu pertimbangan aku masuk ke universitas ini karena itu. Kan banyak yang rebutan kan. Kalau misalnya negeri kan banyak yang rebutan juga, rebutan dosen yang yang ini kelas, terus kayak ngambil SKS namanya. SKS-nya itu berapa banyak terserah kamu. Kalau ini udah sepaket gitu loh, jadi dipermudah. Tapi bisa nggak mau ambil yang beda dari fakultas? Oh, Nggak jadi bisa. kayak agak kayak sekolah ya? Iya benar, persis kayak sekolah. Persis guys, persis. Lucu banget sih. That's why I like it. Kalau di aku sih kayak gituannya kebalik banget. Di aku ambilnya sangat bebas. Jadi tergantung dari jurusan. Mau sebenarnya dalam 1 tahun itu, aku kan di US program juga. Jadi mau 1 tahun itu kalau kalian berubah pikiran mau ngambil jurusan yang agak melencong dikit tuh masih bisa. Jadi dulu tuh aku pengennya ambilnya bisnis. Dan dalam satu padahal nggak suka matematika ya. Kenapa aku mau ambil jurusan itu dulu? Nah intinya aku udah ambil banyak pelajaran bisnis dulu. Terus karena waktu itu ada salah satu pelajaran yang ngajarin Masscom, jadi ngambil intro to Masscom. Nah dari situ gue kayak suka. Akhirnya gue mikir, wah udah deh ini kayaknya gue ambil Masscom aja, maksudnya ambil komunikasi dibanding gue bisnis apaan. Nah masih bisa pindah guys, dan SKS atau credit hoursnya tuh nggak bakalan pengaruh karena ujung-ujungnya dia ditaruh di bawah gitu, jadi kayak free electivenya kalian, jadi nggak bakalan kebuang gitu, nggak bakalan memperlama lah istilahnya gitu. Oh kita kan sama-sama belajar komunikasi nih, bedanya apa ya kalau seandainya kalian fokusnya ada apa? Maksudnya kayak Ada apa aja? kayak anchor, jadi apa? Jadi TV presenter kah, atau lebih fokus ke PR atau apa? Oke, kalau misalnya di kampus aku namanya emang PR, tapi banyak majornya. Kayak contohnya aku ambil mass communication di mana emang difokuskan untuk broadcasting. Broadcasting bisa artian, bisa radio, bisa TV, bisa bahkan media digital kayak gini, kayak YouTube itu juga diajarkan bikin konten, bikin di sosial media seperti apa. Habis itu juga di depan layar maupun di belakang layar juga, jurnalis juga bikin berita. Kalau PR beda lagi, PR itu lebih ke gimana mengatasi krisis di company dan lain sebagainya, gimana cara ngomong di depan orang banyak gitu. Jadi emang beda-beda per majornya. Cuman enaknya juga di sini tuh adalah gak dari awal kalian itu langsung ke penjurusan. Kan biasanya kalian kalau misalnya dari awal kalian nggak tahu minat kalian apa dan bisa jadi salah kan, bisa jadi salah. Tapi di sini tuh tahun pertama itu kalian belajar semuanya dulu, baru semester 3 dipecah sesuai dengan peminatan kalian. Gitu. Kalau di aku bener-bener general juga sih, cuma nggak ada yang namanya penjurusan lagi. Jadi mungkin karena emang bukan fokus kayak misalnya communication in PR gitu. Aku nggak, emang bener-bener komunikasi aja pure. Dan fokusnya lebih ke arah PR. Jadi kita lebih banyak nulis dan desain. Press release gitu-gitu ya. Nulis tuh dapat, desain dapat, dibanding kayak jadi news anchor, dibanding jadi kayak broadcasting, dibanding itu lebih ke arah yang nulis lah dibilang, dibanding ke yang ke arah situ gitu. Ini mungkin tergantung juga ya, tergantung kuliah juga lah ya. Aku mau nanya, kalau misalnya di kamu lebih banyak textbook, maksudnya lebih banyak hafalan dan kawan-kawan atau praktek? Ya aku balance. Jadi gini, 70% kita ada coursework. Jadi ada kayak tes, ada kayak entah gurunya mau kasih ujian lisan atau apa. Misalnya kalau ngambil let's say public speaking, berarti ya ujiannya ya kamu ngomong di depan. Misalnya tiba-tiba impromptu speech atau tiba-tiba tergantung subjek. Tapi kalau misalnya ngomongin writing di PR ya, semuanya tentang nulis gitu. Jadi balance sih. Terus tergantung dosennya juga. Kadang dosennya ada yang lebih berpengalaman di industrinya, dia bakalan nge-share 50-50. Jadi oh di industri tuh kayak gini. Oh teori tetap harus karena itu wajib. Jadi 70%-nya tadi coursework, 30%-nya baru ujian akhir. Ya, kalau kamu lebih banyak praktek. Enaknya gitu. Jadi lebih mengenal emang lingkungan, kalau misalnya yang dibutuhkan tuh kerja tuh seperti apa. Tetap ada ujian akhir tapi ada. Paling tinggi ujian akhir. Berapa persen? 60 atau 50. Wow. Apa ya itu sebagai kunci kamu lulus semester itu tidak? Yes. Berarti tetap harus
itu ya hafalan juga ya di UASnya itu kan? UASnya itu nggak semua hafalan. Oh. Project bisa, banyak kan project. Oh gitu. Wow, ini menarik sih. Karena kalau di gua UAS itu tetap nulis. Tetap ujian seperti biasa. Tapi memang ada pelajaran yang seperti kayak contohnya kayak desain itu nggak ada. Ya. Sekalian di 100% coursework gitu. Jadi nggak ada sama sekali yang namanya UAS. Aku kalau misalnya yang tertulis gitu yang pasti individual tuh UTS. Itu pasti tulis. Pasti tulis. Oh, oke, kita ngomongin ini seru, pergaulan. Haha, jeng. Oke, banyakan teman-temannya asal dari mana? Oke, asalnya Jabodetabek. Iya, dari Jabodetabek. Iya, cuman banyak sih orang dari luar. Maksudnya kawan-kawan, bisa ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, itu banyak juga. Cuman emang mostly ya Jabodetabek. Dan lucunya, banyak banget orang Depok, kayak aku. Bogor, banyak juga. Sama Bekasi. Bekasi banyak banget guys. Jadi, itulah kenapa dia membangun di Bekasi juga mungkin. Coba tebak aku di mana kuliahnya? Kalau aku banyaknya orang lokal tetap pasti banyak. Tapi kalau orang internasional tuh banyaknya dari Cina, asli Cina, maksudnya Chinese, China. Yeah. Terus ada orang Pakistan, Middle East. Middle East banyak kayak Kyrgyzstan lah, Pakistan, Indonesia juga. Arab? India enggak banyak. Kalau orang lokal India banyak. Tapi kalau orang India dari India kayaknya jarang dengar. Oh, banyak. Dari Iran pun ada. Jadi ya banyak yang apa ya, yang istilahnya aduh ini sensitif jangan ngomongin. Orang Indonesia baik juga. Kayak kamu lagi keliling kampus, kamu lewatin kampus itu ada yang tiba-tiba ngomong bahasa Indonesia terus kamu bakal Iya, sering. kamu nengok gitu. Enggak sih, biasanya jalan aja. Eko. Oh, gue ngerti dia ngomong apa gitu. Iya. Biasanya kalau kita nggak kenal orangnya terus kayak oh itu gitu ya udah sekedar tahu aja gitu, sekedar tahu. Yang paling anehnya dulu pas awal dateng mukanya kayak bule, hidungnya mancung, kulit putih, terus tiba-tiba ngomongnya kayak ngomongnya kayak bahasa Arab, maksudnya ngomongnya kayak bahasa Middle East gitu. Kayak wow. Oke. Padahal bener-bener mirip kulit putih. Ya, agak percampuran budaya guys. Nah kan kamu banyak teman-teman juga dari di Bekasi lah segala macam, lumayan jauh kan. Ada komut apa ngekos apa gimana? Kalau misalnya Bekasi masih banyak yang pulang pergi, yes. Tapi kayak aku Depok sih serba salah gitu loh. Kalau mau ngekos kayak masih bisa dijangkau. Tapi kalau mau PP juga agak capek, jauh ya. Kalau misalnya mereka banyak kan ya teman-teman dekat aku ya. Oke. Cuman nggak menutup kemungkinan kecuali Bogor gitu-gitu. Ya Bogor. Banyak Bandung itu pasti ngekos dekat-dekat. Iya sih, Bandung gila aja. Ngekos ya. Kalau kau aku campur sih. dorm nggak sih kayak dorm? Ada dorm tapi enggak sih kayak ngekos di luar gitu banyaknya. Terus even orang lokalnya banyak yang dari lain-lain juga kan, maksudnya dari kayak pindah yang dari pokoknya dari bukan di kota situnya, jadi banyak yang dari luar kota. PP atau Jadi banyak yang ngekos. Banyaknya ngekos, rata-ratanya ngekos. Banyak juga sih yang pulang pergi yang rumahnya deket-deket aja itu pasti pulang pergi. Ada kereta juga kan jadi deket. Tapi kalau yang benar-benar jauh biasanya mereka ngekos. Apalagi aku ya kali. gila dia PP Sultan. Udah internasional pasti ngekos. Nah, terus ada yang kerja part-time nggak teman-teman di sini? banyak banget kerja part time biasanya ya di Starbucks, jadi barista, atau bahkan ada yang banyak banget yang udah kerja juga gitu. Kayak misalnya banyak yang udah kerja di broadcast kayak TV, ada yang udah yang dari magang terus mereka lanjut, terus ada juga ya Pas masih kuliah? yang waktu kuliah itu kebiasaannya itu radio, dia yang di belakang layar atau bahkan ada yang di depan yang mengomong gitu, biasanya peran bos gitu sih. Oh, aktif juga ya? Iya, Banyak aktif. itu juga. Oh, oke. Kalau di kita di sana banyak Pasti banyak. tapi kalau Tapi rantau banyak gak sih kalau rantaunya? sebenarnya kalau orang luar tuh tidak dibolehkan kerja. Why? Yang dibolehkan cuma orang lokal. Jadi kalau mau kerjanya kayak contoh kayak tadi kerja di Starbucks, jadi barista atau kerja sama bos, kalau masih kuliah itu harus tetap kuliah. Maksudnya tidak jadi boleh fokus. sama sekali Iya. kerja kecuali pas lagi contoh libur. Ada maksimalnya. Aku kurang tahu detailnya, yang jelas kalau ketahuan kamu kuliah tapi kamu seandainya sambil kerja kayak part time gitu, kamu bisa dideportasi.
Wow, sampai separah itu ya berarti? Iya, kalau mau kerja boleh buka bisnis kecil-kecilan gitu boleh, mau freelance tuh boleh, nggak ada yang larang. Tapi kalau ya tadi kayak kerja sama orang itu nggak boleh, maksudnya kayak ketahuan lah, kalau ketahuan bisa dideportasi gitu. Tapi kalau seandainya orang lokal, ya lokal gitu. banyak yang kerja part-time, entah kerja di Starbucks atau kerja banyak deh, ada yang kerja di restoran, ada yang main musik, Ya, pokoknya main banyak musik deh, iya banyak. Gitu sih, jadi mirip-mirip lah ya. Tapi aku lihat di sana banyak yang kepengen memang cari kerja part-time gitu sih buat nambah-nambahin duit. Iya. Karena apalagi kalau jauh dari orang tua kayak mikirnya oh lebih nggak mau ngesusahin orang tua segala macem. Bener. Oh, nambahin Pengalaman, iya. Oke, ini kayaknya yang terakhir. Kita ngobrol. Ngomongin cara berpakaian. Boleh nggak di sana itu pakai cara pendek atau entah baju yang bebas lah, bebasnya tuh kayak gimana? Oke, celana pendek sendiri tuh big no. Gue pengen ngerasain gitu sih kalau di sini kayak boleh gitu. Celana pendek no, kutang no. terus pakai sendal no. Jadi tetap Nggak boleh pakai sendal? no. Big no. Jadi walaupun bilangnya bilang bebas kan kalau orang tuh kuliah tuh, oh iya enak banget bebas ini pakai baju ini itu enggak. Jadi tetap aja kita belajar profesional di mana pakai baju yang emang kodratnya sopan dan Rapi, kodratnya ya. rapi. Jadi diajarin dari awal tuh kayak gitu. Gimana nanti lo kerja profesional dan menurut itu bukan masalah besar ya kalau soal pakaian. Itu juga melatih kalian buat disiplin dan juga ya kerapihan, grooming itu penting banget. Nah itu melatih itu. Jadi ya taati aja, kalau nggak nanti di minus gitu. Ada sistem minus point guys. Kayak sekolah. Kalau di aku Bebas banget. Sebenarnya nggak banget, tapi orangnya nggak pada peduli juga dan nggak diapa-apain, nggak ditegur, nggak diapa-apain. Jadi kamu ada sistem minus gitu nggak sih kayak poin? nggak ada sama sekali, nggak ada, bebas. Even kalau nggak bawa buku, mau nggak bawa apa, mau ke kelas bener-bener cuma bawa diri doang, sebenarnya nggak masalah. Bawa satu lipstick guys. Ke kampus. Iya kan ada orang yang kayak ke kampus cuma bawa pulpen. Ya udah terserah dia, nggak bakalan ditegur atau apa, cuma nggak kesadaran diri aja Iya. sih. Nggak, jadi lebih- bukan lebih kayak dianggap ya udah you're adult, terserah kamu ngapain. Kalau kamu nggak bisa pun terserah. Yang jelas mau datang nggak datang terserah. Tapi kalau seandainya udah misalnya presentasi kehadirannya kurang dari segini, ya kamu dikasih warning letter. Orang tua kamu nanti tahu segala macem. Jadi kayak gitu sih. Itu kayak kalau misal aku dengan kamu bener-bener kayak kuliah. Udah college life tuh kayak gitu guys. Maksudnya bebasnya tuh bebas. Kalau kayak gue kan bebas bersyarat. Bersyarat. Jadi masih ada peraturan yang megang gitu loh, yang udah memang mengatur kita. Kalau dia tuh bebasnya tuh Ada enak nggak enak sih ya, Kesadaran sebenarnya. sendiri. Iya, kesadaran Ya. sendiri. Jadi kalau yang sadar ya oke aja, yang nggak sadar ya bye bye. Yang tadi balik ke tadi cara berpakaian sih bebas sih, jadi mau pakai celana pendek, mau pakai tank top boleh kalau nyaman. Cuma dingin sih di kelas, jadi kalau pakai terlalu pendek sama jadi rasanya nggak nyaman karena Iya. dingin. Jadi ya lebih baik pakai yang menutup karena dingin. Tapi boleh bebas banget, boleh bebas banget. Kalau Kalau pakai piyama pun ke kelas silakan. Mohon maaf kalau di Jakarta ke kafe aja nggak boleh pakai piyama guys. Oh iya. Ada kasusnya. Iya, sumpah. Aku nggak sekali dua kali lihat orang ke kampus pakai piyama. Sini pakai ke kafe aja nggak boleh pakai piyama guys. Iya normal banget. Pakai sandal jepit juga bebas. Aku suka pakai sandal jepit ke kampus. Tapi ya lebih jarang lah ya karena rasanya kayak nggak proper aja. Iya, Ya. proper. Itu Aku kesadaran lebih suka yang ya udah aku lihatnya enak gitu. Lihat di aku sendiri di depan kasih tuh lihatnya enak. Kalau pakai sandal jepit kayaknya kurang ya. Sekarang tanya ini, syarat lulus. Wah syarat lulus. Syarat kalau mau lulus. Syarat lulus di aku magang. Semuanya, masa Jadi- bukan cuma komunikasi tapi semua major. Semua major iya. Magang, tapi magangnya boleh Jadi- cross. Nggak harus yang berhubungan sama fieldnya. Misalnya kalau komunikasi ya kamu magangnya harus yang related sama komunikasi, entah di PR atau dimanapun itulah. Tapi beda lagi kalau yang tadi aku bilang kan banyak program. Kalau di UK program dia bukan magang, dia ada kayak final year project gitu. Jadi presentasi di depan employer segala macam. Di kita nggak ada, di US punya tuh nggak ada. Jadi yang penting kamu lulus punya berapa total credit hoursnya kayak SKS, terus
udah memenuhi subjeknya, semua udah terpenuhi, sama magang udah komplit, udah tuh. Dia nggak ada Skripsi. Kalau di kamu? Sama. Di aku ya totalnya saya udah harus terpenuhi dan nggak ada enroll tuh ya itu ngulang, nggak ada nilai di bawah nilai C. Kalau kan lebih ribet sih, masa lebih banyak. Terus kamu harus apa, skripsi atau non skripsi? Oh, ada non skripsi. Ada non skripsi, ntar gitu. Kamu harus NAP itu non academic points. Non academic points ya. Kamu harus aktif. Jadi di kampus aku itu harus dituntut gak cuma aktif di pelajaran doang, tapi harus di organisasi. Yes, gak boleh kupu-kupu. Exactly. Jadi harus aktif mau di kampus ataupun di luar, organisasi luar. Itu ada poinnya deh, ada minimalnya. Jadi harus ada. Kalau nggak ada nggak bisa ikut sidang skripsi atau non skripsi. Wow. Yes. Ribet kan? Yes. Iya. Terus tahu loh. Terus kayak kalau mau lulus ya magang juga Wajib. Kalau mau magang juga wajib. Skripsinya tadi yang sama non skripsi. Kayak kalau skripsi dan non skripsi ya sama kayak skripsi orang-orang pada umumnya gitu kan. Kalau non skripsi dia itu project. Jadi dia itu harus membuat suatu karya. Kalau skripsi kan karya tulis kan. Kalau misalnya itu suatu karya dan juga karya tulis. Jadi sebenarnya dia kerja 2 kali, tapi enaknya dia itu boleh barengan sama orang lain. Jadi dia itu maksimal 3 orang dan dia bisa cross major. Mirip final year project gitu ya. Mirip yang tadi aku kayak bilang, bedanya nggak boleh cross major, harus tetap sama-sama di satu major itu. Iya. Gitu. Wah, gua nggak tahu ada kayak gitu. banyak bikin baju, bikin project, bikin baju. Nanti kalau misalnya ternyata selesai itu, wah ini bisa dilanjutin nih, mereka bisa bareng-bareng gitu. Itu sih kerennya non skripsi. Kalau Nanda pilih apa? Of course, orangnya aku skripsi guys. Aku orangnya nggak rame-rame, aku sendiri juga bisa. Ada nggak perubahan di kamu, kan apalagi kamu gitu loh, kan beda negara, bisa beda culture, bisa atau nggak adaptasinya kayak gimana? Perubahan dari SMA ya. Perubahan dari SMA, kaget sih, aku kesana umur 17 tahun. Terus So young. culture shock banget karena di sana banyak orang ngomongnya aneh-aneh, maksudnya nggak satu bahasa doang. Nggak familiar. Iya, jadi belum familiar. Kalau di sini kan semua orang ngomong bahasa Indonesia, jadi udah ngomong aja gitu. Kalau di sana lebih ke bingung sih awal-awal, lebih ke bingung, terus sendirian, nggak punya siapa-siapa yang bisa di-rely. Nggak ada relatif ya? Nggak ada relatif, nggak ada siapapun yang dekat waktu itu. Jadi culture shock, terus habis itu awal-awal bingung gimana cara make friends, karena coba kayak perkenalan diri, kayak gimana ya? Kayak, hi, I'm Sally. Orang di sana ramah-ramah sih, cuma apa ya, nggak belum klik aja pas awal-awal, jadi lebih ke lonely gitu. Awal-awal sendiri banget rasanya. I'm so lonely. Kamu waktu pertama kali ke sana langsung nyari orang Indonesia nggak? Oh, nggak di kuliah langsung nyari orang Indonesia? Enggak sih, yang penting mau ketemu temen yang cocok, tapi nggak dapet. Tapi karena ada kayak komunitasnya. Ada komunitasnya gitu? Ada, Di kayak PPI. universitasnya atau? PPI-nya gitu, tapi nggak terlalu deket lah, Iya, nggak terlalu dekat, jadi ya masih tetap kayak sendirian gitu. Kalau lu? Awalnya takut. Ya takut karena kan image-nya, oh ini orang-orang kaya di situ, oh ini artis-artis gitu, takut kayak, duh aku bisa fit in gak ya ke situ? Takut apa ya? Minder ya, Iya, lebih jatuhnya. minder, ya. Aku juga Takut ada gak rasa bisa gitu fit sih. in. Aku juga ada perasaan kayak gitu. Takut gak bisa keep up sama orang-orang di sana, tapi ternyata terus aja Bisa-bisa aja, bisa kita survive ya. Iya, survive for years. Kesimpulannya, nggak ada yang namanya kayak lebih baik lebih buruk, ada plus minus masing-masing. Iya. tergantung diri sendiri juga, sama tergantung lingkungan juga sih sebenarnya. Kalau fit innya masuknya ke yang lingkungan kayak gimana, nanti kita bisa berubah lagi, maksudnya kayak yang sini kita bisa berubah ya Nah, masih sesuaiin dengan ya pribadi Pribadi kamu, passion kita. kamu sih paling penting. Terus kayaknya menurut aku kalau ambil hukum, kedokteran, menurut aku kurang cocoknya kayaknya di luar negeri, karena kalau mau risetnya di Indo lagi, Indonesia menurut aku. kalau risetnya maunya di Indo lagi tuh harus tetap nanti kalian ujian-ujian lagi, tes-tes lagi, ikutin apa segala macem. Itu yang aku denger lah ya. Jadi kalau aku salah, correct me if I'm wrong. Tapi yang aku tahu kurang cocok Ya, karena lebih baik di Indonesia dan kalau misalnya mau swasta atau negeri
ya sama aja sebenarnya. Kayak ada juga swasta yang hukumnya bagus, ini bagus, yang emang paling tinggi gitu. Iya. Ya itu balik lagi sesuai dengan misalnya kemampuan kalian, terus budget juga. Ya penting, ya benar-benar jangan maksa-maksain diri terlalu apa ya, terlalu susah lah. Kasian juga orang tua, harus dipikirin itu juga. Sama itu sih yang tadi, durasinya penting nggak menurut kalian, segala macam itu kan bisa di adjust masing-masing ya. Jadi kalau kayak tadi kedokteran, oh kalian nggak masalah ambil di luar negeri misalnya. Terus kalau mau pulang belum tahu nih maunya ambilnya di mana, maksudnya mau tinggalnya di sana kah atau mau tinggalnya di Indonesia lagi, nggak pasti. Ya itu terserah kalian, maksudnya apakah kalian belajar cuma buat for fun atau kalian emang pengen tinggal di sana karena orang tuanya di sana. Jadi itu balik lagi ya Itu masing-masing. depends ke masing-masing. Kalau ada yang mau nanya-nanya seputar kuliah mungkin di luar negeri, dalam negeri, atau mau kontak kita, boleh banget nih. Boleh DM lu nggak? Boleh ya. Boleh DM nih ke dia, nanti aku bakalan kasih. Kalian bilang gini ya, halo kak, aku bla bla bla, fansnya Cici Sally gitu. Aduh, jangan gitu. Followersnya Cici Sally gitu, please. Oh, aku bakalan jawab langsung. Oh iya, cek juga YouTube channelnya, dia juga punya YouTube channel guys, jadi check it out. Yaudah, segitu aja video dari aku hari ini. Makasih banyak udah nonton dan makasih banyak udah ngisiin waktu dari hari kalian buat nonton ini. I'll see you guys in the next video. Bye. Lucu banget sih.